Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya menggunakan aplikasi LMS atau Learning Management System. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang disediakan oleh kampus untuk mahasiswa yang bertujuan untuk mendukung proses belajar mengajar atau PBM secara daring ataupun online. Jadi hal utama itu yang harus kalian lakukan adalah membuka file ini atau aplikasi ini dari laptop ataupun bisa dari handphone menggunakan Google Chrome ataupun Safari bagi pengguna iOS. Tinggal masukkan linknya itu adalah lms.plm.ac.id. Nah, ini adalah link untuk masuk ke aplikasi LMS dan akan muncul halaman login seperti ini. Selanjutnya itu untuk username-nya menggunakan NIM tetap sama dan password juga menggunakan NIM juga. Jadi pastikan kalian sudah terima NIM bagi mahasiswa baru dan loginlah menggunakan NIM untuk username dan password menggunakan NIM juga. Jadi contoh seperti ini, saya cobakan dulu satu akun. Nanti jika misalnya ya ada satu kendala ketika kalian tidak bisa login atau lupa password, silakan hubungin tim akademik masing-masing kampus untuk di-reset atau dikembalikan kembali password kalian ke password lama ataupun password secara default, yaitu adalah password NIM. Oke, ini adalah halaman tampilan utama dari LMS atau Learning Management System. Ini bisa kita lihat ya, di sebelah kiri itu adalah menu utama dari aplikasi ini. Terus di bagian tengah itu ada halaman dashboardnya, dan di sebelah kanan ini ada berbagai macam fitur. Jadi kita bahas dulu yang pertama di sebelah kiri. Tunggu sebentar, sebelumnya di atas juga ada nih menunya, bagian header namanya atau bagian atas dari sebuah web. Itu ada beberapa fungsi juga sama seperti yang di sini, dan juga ada fungsi sign out untuk keluar dari aplikasi. Jadi ketika sudah selesai menyelesaikan atau membuat kuliahan menggunakan LMS, silakan keluar menggunakan dari aplikasi ini melalui fitur sign out. Oke, kita balik kemari. Ini ada beberapa menu. Jadi ketika kalian sudah masuk pertama kali ya, ketika sudah berhasil login, silakan langsung ganti password dengan masuk ke user profile. Lalu silakan masukkan password baru kalian. Jadi saran saya langsung diubah aja passwordnya ketika sudah berhasil login ke halaman ini, ke aplikasi ini untuk pertama kalinya. Lalu ada forum diskusi di sini. Ini fungsinya sama seperti WhatsApp group ya. Jadi di dalam versi aplikasi kalian bisa langsung membahas materi bersama dosennya langsung di aplikasi ini. Itu fungsinya sama dengan WhatsApp group. Ini sementara ini masih belum bisa difungsikan, nanti akan difungsikan. Masih ada kendala yang harus disetting kembali. Selanjutnya itu ada jadwal kuliah. Ini maksudnya untuk menunjukkan jadwal perkuliahan kalian selama satu semester ini. Jadi ini ada beberapa contoh yang sudah saya buat dari dosennya. Ini adalah beberapa mata kuliah yang harus kalian tempuh pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Lalu dalam dashboard ini ada namanya tuh sesi pertemuan. Di sini kita lihat kan ada namanya mata kuliah, ada nama dosennya sendiri di sini lengkap. Lalu ada jadwalnya kapan dan dari jam berapa sampai jam berapa. Lalu situ ada sesi pertemuan kuliah. Itu bisa kalian lihat sudah berapa kali kah kalian melakukan perkuliahan dengan dosen ini. Itu ada 1/14, karena kita ada 14 pertemuan. Lain UTS lain dengan UAS. Jadi kalau di total itu ada 16 pertemuan, cuman untuk pertemuan tetap muka dalam memberikan materi itu ada 14 kali. Lalu ini ada kegiatan LMS, ini ada grafik jumlah kunjungan. Jadi ketika kalian buka LMS ini bakalan kelihatan tuh kalian udah berapa kali login ataupun mengakses halaman atau membuka materi perkuliahan dari mata kuliah ini. Lalu di sebelah kanan itu ada kolom berita perkuliahan. Itu maksudnya ketika ada pengumuman dari dosen ataupun pengumuman dari akademik ya. Misalnya ada jam ganti ataupun ada pengumuman tentang webinar ataupun ada segala macamnya, itu bakalan muncul di sini termasuk pun hari libur. Oh, ini tanggal, ini nggak ada fungsinya juga, cuma tampilan seperti ini. Lalu ini ada shortcut untuk membuka forum dan membuka menu profile yang tadi untuk mengganti password. Nah, langkah pertama kalian itu adalah membuka menu ataupun membuka fungsi dari mata kuliah ini. Contohnya yang ini, saya buka bahasa Indonesia dulu.
maka akan muncul menu baru ya di sebelah kiri ini. Bisa diperhatikan, tadi kan cuma ini doang nih, langsung ada menu baru. Ini ada kegiatan perkuliahan, peserta perkuliahan, ujian semester, nilai, sama kehadiran di LMS. Jadi di sini itu ini udah saya kerjain. Saya balik dulu ya, saya balik dulu ke dashboard untuk cari materi yang lain ya. Sebentar. Oke, baik, ini adalah halaman dashboardnya kembali. Saya kembali kemari untuk mengulang sedikit. Tadi ada sedikit settingan. Lalu masuk dan pilih mata kuliah manajemen pemasaran. Nanti bakal muncul nih beberapa menu baru ya. Di sini ada menu barunya, dan juga ada di tengah-tengah ini berubah juga menunya lagi. Ini ada menu perkuliahan ya, ada pertemuan 1, 2, dan 3. Ini bisa kalian lihat, bisa kalian sesuaikan dengan pertemuan kuliah dari si dosen ini. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak tampil 2 dan 3-nya, berarti memang belum diaktifkan oleh si dosen begitu. Jadi jangan khawatir, ini bakalan muncul seharusnya di hari kalian kuliah gitu loh. Sebenarnya seperti itu. Ini saya tampilkan tadi semua supaya untuk pembelajaran untuk kalian. Nah, jadi ini khusus untuk tutorial ini. Kalau di kejadian sebenarnya ini hanya muncul satu saja karena dia hanya aktif di saat perkuliahan itu dimulai. Lalu teman-teman bisa lihat di sini ada kegiatan perkuliahan, terus ada ini pencapaiannya ataupun intinya goals dari perkuliahan pertemuan 1 ini apa. Lalu ini ada materi ajar, di sini ada link pembelajaran online. Ini adalah link dari Google Meet ataupun Google Zoom. Di sini tulisannya salah ya, masih Google Meet. Ini harusnya ini adalah materi Zoom ataupun link Zoom kalian. Jadi kalian bisa langsung klik di sini. Lalu ini ada materi, ini agak naik nih ya di sini. Ini ada materi tik ini, maksudnya ini adalah file slide dari si dosen. Itu baik itu PowerPoint ataupun file Word-nya, tapi dalam bentuk file PDF. Ini bisa kalian klik di sini, maka kalian muncullah downloadan dari materi yang dihapus oleh dosen ini untuk jadi bahan belajar kalian lah, begitu. Kalau Google Meet tadi ya juga sama ya, tinggal klik aja, tidak bakalan muncul deh itu link Zoom-nya. Lalu kemudian ada video pembelajaran di sini. Nah, video pembelajaran ini maksudnya apa? Ini adalah video tutorial ataupun video dari si dosen. Jadi kalian bisa buka ini dan langsunglah tonton di sini. Nah, ini untuk kalian mempelajari ya tentang perkuliahan kalian dalam bentuk video. Nah, ini kan video YouTube nih. Kalian kalau misalnya mau lihatnya versi YouTube untuk buka 2 kali, cukup aja klik ini salin URL, kalian pindah ke tab baru dan pastekanlah di sini. Ini kalian bisa buka ini sekaligus otak-atik. Nah, kalian bisa buka YouTube-nya sekaligus mengotak-atik isi dari LMS tadi. Nah, begitu caranya teman-teman. Jadi ini yang biru-biru ini bisa dibuka semua dan bisa direview. Lalu di sebelah kiri ini itu ada aktivitas perkuliahan, itu belum ada karena belum ada perkuliahan memang di situ. Lalu di sini ada peserta online, ini isinya nanti ada dosen kalian, ada teman-teman kalian juga dalamnya. Jadi nanti bakalan rame di sini. Ini adalah orang-orang yang sama-sama sedang login di aplikasi LMS. Setelah itu ini ada soal-soalnya. Jadi setiap pertemuan dosen itu bakalan memberikan tugas dan kalian juga bisa langsung menjawabnya di sini. Kalau dia dalam soal bentuknya itu soal latihan, kalian tinggal klik aja nih tampilan ininya yang warna biru ini soal latihan. Kalian bisa menjawab ini soal-soal esainya di sini. Misal saya jawab dulu ya. Ini misalnya saya klik 2. Lalu ini saya klik next di sini. Nextnya di sini ya, diklik aja angkanya. Lalu ini saya salahkan dulu dan ketiga ini saya pilih yang ini. Jadi jika kalian mau klik soalnya, tinggal pilih aja nomor yang mana. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu coba perhatikan di bagian sini. Untuk menyimpan jawaban, klik tombol simpan. Dengan klik tombol simpan ini, jawaban masih bisa diperbaiki. Kalau klik tombol konfirmasi, maka jawaban itu tidak bisa lagi diperbaiki. Dan nilai jawaban langsung ditampilkan. Jadi, jika teman-teman lagi menjawab soal esai, itu kalau emang masih belum yakin, klik simpan. Tapi kalau sudah yakin, langsung klik konfirmasi. Begitu ya. Jadi, kalau klik simpan ini, kalian masih bisa mengedit lagi nanti di sini. Nah, begitu. Terus
Perlu diingat ya teman-teman, ini soal latihan ini tidak akan terbuka selamanya. Jadi dia ada waktunya. Jadi nanti dosen itu bakal memberitahu kapan soal ini bakalan aktif dan sampai kapan. Biasanya kan waktu seminggu tuh. Kalau secara defaultnya itu seminggu waktunya. Jadi kalian bisa langsung klik di sini ya. Ini kalian arahkan pointer mouse-nya ke arah ini, ke arah bacaannya. Nanti ada baca tuh waktu akses tanggal 2 sampai tanggal 9 Oktober. Jadi kalau untuk melihat jadwalnya sendiri itu cukup diarahkan aja ke bagian abu-abu ini, bagian warna biru, maaf. Di sini ada bacanya nanti waktu akses dari jam 2 sampai dari tanggal 2 sampai tanggal 9 Oktober. Kalau kalian sudah yakin, ya jangan lupa, jangan disimpan, kalian lupakan, jangan sampai begitu. Jadi ketika sudah klik simpan, udah yakin jawabannya udah benar, lalu klik konfirmasi. Maka ini ada form konfirmasi, langsung klik yes aja, maka jawaban akan muncul di sini. Inilah kalian udah benar dua dari 3 soal dan salah satu. Inilah penilaian kalian dari soal esai yang kalian jawab tadi. Lalu kalau soal pilihan ganda, mohon maaf. Jadi kalau misalnya untuk soal esai, kalian cukup klik ini di link biru ini untuk mendownload soal esainya. Lalu untuk menjawabnya sendiri itu langsung aja klik ini. Ada pointer edit ya atau upload tugas. Itu kalian klik. Lalu langsung masuk misalnya judul tugas. Ini bisa kalian buat itu nama tugasnya misalnya apa, lalu misalnya dihubungkan dengan nama kalian ataupun NIM. Seperti itu ya teman-teman. Lalu uploadlah file tugasnya itu dalam bentuk file PDF. Jadi misalnya saya kan tuh tulis tangan tuh, udah nanti kalian foto atau kalian scan dan jadikan dia file PDF. Nanti uploadlah di aplikasi LMS ini. Jangan lupa ini juga ada namanya waktunya, jadi kalian juga harus jangan sampai kelewatan waktunya. Jadi kalau udah kelewatan, maka kalian tidak bisa lagi menjawab soal-soal latihan yang dosen berikan. Seperti itu ya teman-teman. Sudah terupload. Kalau sudah diupload, udah lalu masuk ke pertemuan berikutnya. Kalau misalnya besoknya ada lagi perkuliahan. Lalu kalau untuk melihat siapa aja sih, ini mohon maaf nih ada tambahan ya di sini. Jadi kan setelah kalian upload di sini, maka tugas kalian bakal muncul di sebelah sini. Nah begitulah dia. Kalian langsung bisa edit ya di sini ya. Kalian buka dulu. Ini kalian edit dan bisa mengupload ulang. Misalnya jawaban kalian masih belum yakin, boleh diupload ulang sebelum tanggal pengumpulan tugas berakhir. Jadi masih bisa kalian edit lagi jawaban-jawaban kalian yang di esai. Tapi kalau yang di pilihan ganda, kalau sudah dikonfirmasi itu tidak bisa lagi diedit. Tapi kalau misalnya gimana Bang kalau misalnya itu terlanjur saya konfirmasi. Nah, silakan diskusikan dengan Pak dosennya. Mudah-mudahan sih bisa diberikan izin untuk namanya itu dibukakan kembali aksesnya. Oke, kemudian setelah ini muncul ya, ini file tugas kalian tadi yang esai, dan ini adalah hasil jawaban dari soal pilihan ganda tadi. Lalu masuk ke bagian peserta perkuliahan. Ini untuk melihat teman-teman kalian ya di sini. Kita bisa lihat nomor teleponnya, emailnya. Ini adalah teman-teman kalian dalam satu kelas di kelas AB ini. Gitu. Lalu ada menu ujian semester. Nah, ini nanti bakal muncul ketika kalian masukin UTS ataupun UAS. Cuman ini belum fix apakah tetap menggunakan LMS atau menggunakan aplikasi lain dalam pelaksanaan UTS ataupun UAS. Walaupun kalau misalnya dia versinya itu dalam menggunakan LMS, menunya ada di sini di ujian semester. Jadi kalian nanti bisa akses, nanti bakal muncul tuh namanya tuh soal UTS-nya dan mulai. Di ujian UTS ini tetap menggunakan waktu, jadi jangan sampai kalian itu kelewatan waktunya, karena kan itu dosen yang langsung mantau. Jadi kalau bisa kerjakan soal itu sebelum waktunya berakhir. Lalu ini ada form nilai, ini untuk melihat ya, itu ada beberapa nilai kalian, ini yang sudah kalian unggah atau kalian upload ya ke dalam sistem. Jadi nanti dosen kan akan menilai, nanti kalian bisa lihat di sini di form nilai ini. Kira-kira jawaban kalian itu dinilai berapa sama si dosen gitu loh. Kalau pilihan ganda, dia langsung muncul tuh nilainya. Tapi kalau dia bentuknya itu esai, dia bakalan seperti ini tuh. Karena menunggu penilaian dari dosennya langsung. Nilai akhirnya ada nilai gabungan kalian. Jadi ini nilai gabungan per mata kuliah. Jadi bukan seperti IPK atau apa gitu. Jadi bukan, ini cuma nilai
gabungan per mata kuliah yang kalian jalanin. Lalu ada namanya itu form kehadiran LMS. Nah, ini adalah form kehadiran di mana kalian juga bisa melihat ya kehadiran kalian tuh kalian dianggap hadir atau tidak. Ini tuh aktif ketika kalian mengakses aplikasi ini ketika di tanggal perkuliahan. Jadi kan saya ini akses ini tanggal 2 Oktober, makanya tidak muncullah si centang ini. Jadi ketika kalian akses di tanggal 5, maka akan muncul di centangnya dan menandakan kalian itu hadir di kelasnya Bapak ini. Jadi nanti benar-benar didengarkan instruksi dari dosen karena nanti dia bakalan meminta kalian untuk masuk ke LMS dan untuk melakukan absensi secara online. Jadi kalian ini cara absensinya gampang, cukup masuk ke halaman dashboard ini, langsung aja klik mata kuliahnya, celup gitu. Maka secara otomatis di sini tuh bakalan muncul tanda centangnya. Itu berarti kalian sudah hadir. Gitu ya teman-teman semua cara untuk kehadiran di LMS-nya. Baik, kalau sudah selesai ya, sudah sampai kehadiran LMS, itu berarti sudah selesai. Intinya nanti kalian bisa lihat langsung ya kalian itu dia hadir atau tidak di sini. Yang penting mengakses mata kuliah ini itu per tanggal yang sudah ditentukan. Oke, baik. Lalu ada namanya itu fitur vocabulary online. Jadi vocab ini seperti ujian ya, ujian untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris kalian atau memperbanyak kemampuan vocabulary kalian. Tapi untuk saat ini itu belum berfungsi dengan baik karena ada beberapa bug yang masih belum bisa kita selesaikan. Jadi ini tidak akan difungsikan dahulu karena nanti untuk fungsi ini bakalan dikabarkan oleh akademik dan bakalan muncul di halaman ini beranda di berita perkuliahan atau halaman dashboardnya. Jangan lupa untuk merubah password ya di profile. Gunakan password yang bagus ya, jangan menggunakan password yang terlalu sederhana. Gunakanlah password itu dengan kombinasi huruf abjad ataupun huruf kapital, huruf besar, dikombinasikan dengan huruf kecil, angka, dan juga kalau bisa tambahkan simbol itu untuk memperkuat password kalian. Jadi biasakan dari sekarang gunakan password dengan kombinasi seperti itu. Sekian penjelasan saya mengenai LMS ini. Jadi ketika nanti kalian masih bingung ya, masih pusing dengan fungsi-fungsinya, boleh japri saya langsung, biar saya bimbing lagi bagaimana cara pengerjaannya. Oke, cukup sekian. Saya klik sign out dan ini sudah menandakan tutorial ini sudah berakhir. Selamat mencoba. Semoga kalian bisa mengerjakan atau bisa memanfaatkan aplikasi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.